Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu bakal membahas tentang offering and suggestion. Apa itu offering and suggestion? Kita simak videonya ya. Kita bahas tentang suggestion dulu ya. Nah, di sini ada definisi tentang suggestion atau suggest, yaitu suggest means to give a suggestion that to introduce or propose an idea or plan for someone consideration. Yang artinya suggestion artinya memberikan saran yang untuk memperkenalkan atau bertujuan sebuah ide atau rencana untuk pertimbangan seseorang. Jadi yang dimaksud di sini adalah untuk memberikan saran terhadap pertimbangan seseorang. Jadi kalau ada orang yang mempertimbangkan suatu hal, nah kalian di sini suggest, memberikan saran. Entah itu sarannya bisa berupa rencana atau sebuah ide untuk pertimbangan orang tersebut. Jadi kesimpulannya suggestion itu memberikan saran. Suggestion are abstract and can be in form of solution, advice, plan, and idea. It can be accepted or refused. Jadi artinya suggestion bersifat abstrak dan bisa dalam bentuk solusi, nasihat, rencana, ide, dan suggestion itu bisa diterima atau ditolak. Jadi saran tersebut bisa diterima atau ditolak. Next, kita ke social function atau fungsi dari suggestion itu sendiri. Social function is to facilitate interpersonal communication between different people. Yang artinya untuk memfasilitasi komunikasi interpersonal antara dua orang yang berbeda. For the example, contohnya adalah let's finish our homework first. Yang artinya, ayo kita kerjakan PR dulu. Yang kedua, let's go home. Ayo kita pulang. Nah, ini contoh dari sebuah saran. Next, expression of suggestion. Jadi di sini maksudnya adalah ekspresi atau istilah-istilah yang biasa digunakan ketika kita memberikan saran. In English, kayak di sini ada let's, ayo. Yang kedua, why don't we? Kenapa kita enggak? Yang ketiga, we could. Kita bisa. Yang keempat, what about? Gimana kalau? Terus ya, how about? Bagaimana kalau? Terus, I suggest that. Saya pikir kalau. Nah, next, you might want to change. Mungkin kamu ingin berubah pikiran. Next, I think, yang artinya saya pikir atau I don't think. Saya pikir enggak deh. Nah, itu adalah ekspresi-ekspresi yang biasa digunakan ketika kalian memberikan saran dalam bahasa Inggris. Next, di sini ada contoh dari kalimat-kalimat suggestion. Nah, ada beberapa contoh, kita baca ya. Pertama, let's go to the library. Yang artinya, ayo kita pergi ke perpustakaan. Yang kedua, let's go to movie. Ayo kita nonton TV, nonton film. Yang ketiga, why don't you do your homework before going out? Kenapa kamu nggak ngerjain PR kamu dulu sebelum kamu pergi keluar? Next, we could eat at home today. Kita bisa makan di rumah hari ini. Nah, yang kelima, what about eating at the new place? Gimana kalau kita makan di tempat yang baru? Dan selanjutnya ya, di bawahnya itu adalah contoh-contoh kalimat memberikan saran ya. Ada ekspresinya tadi let's, kalau enggak why don't, terus ada what about, how about, dan sebagainya. Next, sentence structure to suggest something. Struktur kalimat untuk menyarankan suatu. Jadi di sini ketika kalian memberikan saran, itu kalimatnya tuh ada polanya, ada kerangkanya. Kita lihat ya, di sini ada tabel. Perangkat pertama adalah subjek. Subjek di sini adalah orangnya. Siapa yang memberi sarannya? Contohnya di sini saya yang memberi sarannya. Kalau enggak, you, kamu yang memberi sarannya ya. Di sini subjek itu maksudnya orang. I, we, you, they, he, she, it, bisa mereka, bisa dia, dan sebagainya. Yang kedua adalah verbnya atau suggestionnya. Di sini adalah kata kerjanya ya.
memberikan sarannya maksudnya di sini. Nah, di sini di verbnya ada kata suggest, recommend, propose dan sebagainya. Jadi saya sarankan, saya pikir, mereka pikir, saya rekomendasikan. Nah, itu verbnya. Nah, yang ketiga ada kata that yang artinya itu ya. Saya pikir that itu bisa juga bahwa. Saya pikir bahwa. Nah, selanjutnya objeknya adalah orang yang disaraninnya atau benda yang disaraninnya. Nah, di sini kalian bisa sebutkan apa contohnya. Di sini kalimat pertama, he clean his room. Oke, masih banyak contohnya ya. Struktur dari kalimat suggest and something bisa dibaca sama kalian ya. Next, responding to suggestion. Jadi di sini adalah istilah-istilah merespon tentang saran itu sendiri. Jadi kalau seandainya ada seseorang atau kalian memberi saran tersebut ada direspon sama kita, bisa ditolak atau diterima. Nah, di sini ada istilah-istilah atau ekspresi-ekspresi yang bisa digunakan ketika kalian menerima atau menolak sebuah saran. Di sini ada tabel ya. Tabelnya pertama making suggestion, ada sarannya. Terus accepting suggestion, menerima saran tersebut. Jadi di sini ada ekspresi atau istilah-istilah ketika kalian menerima sebuah saran. Terus yang ketiga declining suggestion, yaitu menolak saran tersebut. Jadi istilah atau ekspresi yang bisa digunakan ketika kalian menolak suatu saran. Oke, yang pertama adalah let's go to movie. Ayo kita pergi nonton gitu. Terus kalau seandainya accepting, kalian menerima saran tersebut, kalian bisa pakai istilah itu yes, let's go. Ayo kita pergi gitu. Tapi kalau seandainya kalian nggak setuju, kalian bisa menolak dengan istilah seperti ini. No, thank you. I do not feel like going. Enggak, makasih. Saya pikir saya nggak mau pergi gitu. Nah, yang kedua, contoh yang kedua why don't you do your homework before going out? Kenapa kamu nggak mengerjakan rumahmu sebelum? Mengapa kamu tidak mengerjakan PR-mu sebelum pergi keluar? Kalau seandainya kalian menerima saran tersebut, kalian bilang, oke, I will. Ya, saya akan mengerjakannya. Tapi kalau seandainya kalian menolak, kalian bisa bilang, sorry, I think I will go out first and then do my homework. Maaf, saya pikir saya akan pergi keluar dulu, lalu saya mengerjakan PR. Nah, itu kalau seandainya kalian menolak saran tersebut. Nah, selanjutnya itu ada beberapa saran dan beberapa ekspresi menerima dan menolak. Bisa kalian lihat di layar ya. Oke, tadi tentang suggestion, sekarang tentang offering. Kita cari definisinya ya. Definisinya di sini ada offer means to give something cycle or abstract to someone which can be taken as a gift or a trade. Yang artinya adalah penawaran adalah memberikan sesuatu hal berupa fisik atau abstrak kepada seseorang yang dapat diambil sebagai hadiah atau pertukaran. Trade di sini bisa perdagangan atau pertukaran ya. Jadi offer itu sebenarnya artinya penawaran, menawarkan gitu. Jadi bisa berupa tawaran tersebut tuh bisa berupa fisik atau sesuatu hal yang abstrak yang diberikan kepada seseorang, bisa berupa itu hadiah atau pertukaran. Selanjutnya, offer can be given in terms of food, money, solution, friendship, or a bargain. It can be taken or refused. Jadi penawaran itu bisa dalam bentuk makanan, minuman, solusi, pertemanan, atau tawar-menawar. Dan sebuah tawaran itu juga bisa diterima, bisa ditolak. Next, social function atau fungsi sosial dari offer. To facilitate interpersonal communication between different people. Berarti sama ya yang kayak tadi ya, untuk memfasilitasi komunikasi interpersonal antara dua orang yang berbeda. Nah, for the example, untuk contohnya di sini ada shall I take your home? Haruskah saya mengantarmu pulang? Nah, yang kedua, do you want help with your homework? Kamu butuh bantuan untuk kerjain PR nggak? Nah, itu adalah contoh-contoh dari sebuah tawaran. Next, expression atau conduct. Jadi di sini adalah istilah-istilah ekspresi yang bisa kalian gunakan ketika kalian menawarkan sesuatu hal. Ada pertama, may I, artinya bolehkah saya? Yang kedua, can I, artinya bisakah saya? Yang ketiga, shall I, yang artinya haruskah saya?
Next, would you, yang artinya maukah kamu? Ya, and last, how about I, yang artinya bagaimana kalau saya? Nah, itu tadi ekspresi-ekspresi yang bisa kalian gunakan ketika kalian memberikan tawaran ya. Next, example of offer. Di sini ada contoh berupa penawaran. Jadi contoh kalimat penawaran. Contoh pertama adalah may I give your hand? Bisakah saya membantumu? Yang kedua, can I help you? Bisakah saya membantumu? Artinya sama yang seperti yang tadi. Yang ketiga, shall I bring you some tea? Bisakah saya membawakan kamu secangkir teh? Yang keempat, would you like another piece of cake? Kamu mau sepotong kue? Ya, next, how about I help you with this? Gimana kalau saya membantumu dengan ini? Terus, can I clean the car for you? Bisakah saya membersihkan mobilnya untukmu? Oke, next, responding to offer, yaitu merespon sebuah tawaran. Jadi di sini ada tabelnya pertama tentang making offer, ada sebuah tawaran. Yang kedua, accepting offer, yaitu menerima sebuah tawaran. Jadi kalau kalian menerima sebuah tawaran, kalian bisa menggunakan istilah-istilah yang seperti di sini di bagian tengah. Yang ketiga, declining offer, yang artinya menolak tawaran. Nah, istilah-istilah yang bisa kalian gunakan ketika kalian menolak suatu tawaran bisa menggunakan ekspresi yang ketiga ini. Contoh pertama nih, ada making offers. Can I help you? Bisakah saya membantumu? Terus kalau seandainya kalian menerima tawaran tersebut, kalian bisa bilang yes please, I really appreciate it. Artinya ya tentu saya sangat menghargainya. Kalau seandainya kalian menolak tawaran tersebut, kalian bisa bilang it's okay, I can do it myself. Oh nggak usah, saya bisa sendiri kok gitu. Next, yang kedua adalah ada contoh dari tawaran so I bring you some tea. Haruskah saya membawakan kamu secangkir teh? Kalau kalian menerima tawaran tersebut, kalian bisa bilang thank you, it's very kind of you. Oh terima kasih, kamu baik sekali. Terus kalau seandainya kalian menolak, kalian bisa bilang no thank you, tidak terima kasih gitu. Next, untuk nomor 3 dan selanjutnya bisa kalian baca di layar ya. Selanjutnya kita ke sentence structure to offer something. Jadi struktur kalimat penawaran. Di sini ada tabel. Di tabel pertama ada modal seperti would, shall, could, will. Jadi struktur pertama itu ada modalnya dulu, baru kedua subjeknya. Subjeknya orang yang menawarkannya itu bisa I, we, you. Dan yang ketiga adalah objeknya. Kita analisis kalimat pertama ya. Would you care for another cup of tea? Maukah kamu memesan teh? Lalu struktur yang kedua, contoh kalimatnya adalah shall we take you there? Haruskah kita membawamu ke sana? Dan masih ada contoh struktur kalimat yang lainnya, bisa kalian baca di layar ya. Selanjutnya ibu bakal memberikan contoh conversation, suggestion, and offer. Jadi di sini ada dialog antara John and Jen tentang suggestion and offer. Kita simak ya. Hi John, hi Jen, what are you doing? Nothing much. Would you like to go to movies? I would love to, but not right now. How about this in the afternoon? Great. What movie do you want to watch? Let's watch Ring. I would rather not. I'm not much into horror movie. How about Peanuts? Okay, let's go. When do you want to go? 4 o'clock show. It sounds good. Okay, see you then. Okay, see you. Kita analisis ya. Di sini ada nggak sih suggestion and offeringnya? Ada. Pas tadi si Jennya bilang, would you like to go to movies? Mau nggak kamu nonton TV gitu? Terus direspon juga sama si John, I would like to, but not right now. Itu adalah contoh dari conversation, suggestion, and offer. Paham nggak? Paham ya? Insya Allah paham. Ini ibu akan mengasihkan soalnya hanya 2 soal saja tentang suggest and offering. Nah, untuk mengetes sejauh mana sih pemahaman kalian bisa jawab soal ini di kolom komentar ya. Oke, soal yang pertama, hey Siti, bla bla bla, go stargazing tonight. Itu ada pilihan gandanya, silakan kalian jawab. Nah, yang kedua, Sam, would you like go to watching a movie this weekend? Terus Charlie said, I can. I am low on cash right now. Bla bla bla. Stay at home and watch TV instead. Nah, silakan dijawab juga yang mana jawaban yang tepat.
Baiklah, sekian video tentang suggestion and offer. Thank you for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.